Halo sahabat RSMY dimanapun Anda berada, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Pokesi, Pojok Edukasi. Tahukah sahabat bahwa setiap tanggal 24 Maret diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Dunia, World Tuberculosis Day. Tahun ini mengusung tema Invest to End TB, Save Life. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya TB. Jadi, momen ini sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia agar dapat menjaga kesehatan lebih baik dan terhindar dari tuberkulosis. Sahabat RSMY, hari ini kita akan membahas mengenai tuberkulosis pada anak. Bersama narasumber kita, Dr. Hajah Siti Amanah Septiana, spesialis anak. Pagi, Dok. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Dok? Kabar baik, luar biasa. Alhamdulillah, sehat ya, Dok ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, dokter, karena ini memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 24 Maret, jadi hari ini, Dok, kita akan berbicara membahas mengenai tuberkulosis pada anak. Ya. Dok, untuk pertanyaan pertama, tuberkulosis itu apa sih, Dok? Ya, boleh saya jelaskan. Terima kasih. Tuberkulosis itu kan adalah penyakit yang menular. Penyakit menular. Ya, bukan penyakit keturunan, tapi sering kan disebut penyakit keturunan. Jadi karena ini penyakit itu disebabkan oleh kuman, ya, kuman Mycobacterium TBC yang sangat menular. Seperti itu. Jadi tuberkulosis itu bukan penyakit keturunan, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman tuberkulosis. Mycobacterium tuberculosis. Oke, baik. Dok, masyarakat sering mengatakan dengan istilah flek. Anakku flek, ada flek di parunya. Ini flek dengan tuberkulosis, apakah itu sama atau berbeda, Dok? Mungkin menurut masyarakat itu flek, dia menyebutkan itu memang TB. Iya. Ya, tetapi secara medis TB itu adalah suatu penyakit. Jadi bukan menyebutkan fleknya kita. Oke. Ya, jadi kita menyebutkan itu penyakit tuberkulosis atau TB biasanya disebut. Jadi itu istilah awam saja yang sering menyebutkan flek seperti itu. Jadi masyarakat mungkin untuk lebih mengucapkan atau dokter lebih mudah menjelaskan dulu sering menggunakan istilah flek ya, Dok ya. Tapi sebenarnya flek dengan tuberkulosis itu berbeda ya, Dok ya. Berbeda dalam maksudnya interpretasinya ya. Jadi flek menurut masyarakat mungkin maksudnya sama. Maksudnya sama dengan TB. Tapi secara medis menyebutkan itu tuberkulosis. Baik, dokter, ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Bagaimanakah penyebab bisa tertularnya TBC, Dok? Penyebab penularan TB? Ya, khususnya pada anak. Pada anak, ya. Jadi TB ini terkena dari orang yang sudah terkena TB. Ya, penularannya karena penularannya secara droplet, percikan ludah yang ke udara bebas, sehingga terhirup dengan si anak. Jadi penularannya seperti itu. Jadi penularannya pada anak terjadi karena ceprikan droplet itu tadi, terhirup udara yang sudah mengandung kuman TB di udara bebas tadi. Iya, baik. Karena TB biasanya kita awamnya mendengarnya pada orang dewasa ya, Dok ya, sedangkan ini adalah TB pada anak. Seperti kita ketahui bahwa mobilitas anak mungkin tidak setinggi orang dewasa ya, Dok ya, tapi tetap kemungkinan bisa terjadi dengan adanya penularan terhirupnya percikan tadi ya, Dok ya. Kemudian, Dok, apakah kuman TBC yang masuk ke dalam tubuh anak itu selalu menjadi penyebab terjadinya TBC pada anak? Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu ada 3 faktor ya. Jadi kita 3 sebab, ya, 3 sebab. Jadi bisa memang sakit dia langsung, ataupun dia tetap sehat, ataupun dia infeksi, tapi infeksi laten namanya, infeksi yang dia tidak terlihat di penyakitnya seperti itu. Jadi bisa tetap sehat, bisa infeksi laten pada dia. Ya, jadi infeksi laten itu awalnya dia baik-baik saja, tetapi potensi ya kalau dia tidak diberikan pengobatan, potensi nantinya juga dia bisa sakit TB. Nah, yang ketiga adalah
dia bisa sakit gitu. Oke. Jadi dia tidak selalu kelihatan tertular terus sakit, tidak. Tapi dia bisa tetap sehat, bisa infeksi laten, bisa sakit TB. Oke, jadi anak yang sudah terinfeksi secara kasat mata untuk mungkin terlihat tidak sakit ya dok ya, tetapi sesungguhnya sudah ada infeksi laten tadi itu. Baik dok, selama ini yang kita ketahui bahwa namanya TBC itu adalah di paru, tuberkulosis paru. Adakah organ lain di tubuh yang bisa terkena tuberkulosis? Jadi sebenarnya kalau paru saja tidak, ya. Jadi TB itu bisa di ekstra, di luar paru. Oke, namanya TB ekstra ya dok ya? Ekstra paru. Ekstra Jadi paru, oke. Bisa kita lihat sebenarnya, atau dia bisa nantinya kita lihat di tulang, ya, kemudian di usus, di kulit, ya, lebih berat lagi di otak. Nah, jadi semua organ sebenarnya bisa terkena TBC. Oh, jadi namanya ini TB ekstra paru, di luar paru. Di luar paru. Jadi tuberkulosis itu utamanya adalah di paru, tapi ada bisa paru, juga terjadi di organ luar yang lain. paru. Jadi kalau pada TBC tulang itu penyebutannya TB tulang gitu ya dok. Kalau terkena di otak itu TB otak. Nah, tapi kita lihat sering ditemukan dengan penyakit yang dikatakan meningitis, ya. Jadi ada penyakit infeksi pada otak gitu, infeksi meningitis pada selaput otak. Kita lihatnya seperti itu, ternyata dia disebabkan karena TBC. TBC gitu. itu tadi. Berarti dok, TBC ini bisa menyebabkan terjadinya penyakit di organ lain yang awalnya terinfeksi awalnya karena TBC di paru itu tadi ya dok? Bisa gitu. Baik dokter, faktor apakah yang meningkatkan resiko terjadinya TBC pada anak dok? Ya, resiko kita bisa lihat lagi terhadap usia, ya, usia biasanya pada anak, balita dan remaja, kemudian sistem pertahanan tubuhnya, kekebalan tubuhnya, ya, atau yang daya tahan tubuh yang rendah itu biasanya pada penyakit-penyakit penyerta, misalnya anak juga sedang terkena kencing manis, DM, ya, gizi yang buruk, atau suatu keganasan, atau dia sedang mengkonsumsi obat steroid, itu yang biasanya kekebalan tubuh yang sedang, pertahanan tubuh yang sedang tidak bagus, tidak gitu baik, sedang rendah kayak gitu. Yang ketiga yaitu memang ada kontak eratnya. Jadi dia faktor adanya kontak erat yang menulari dia. Apalagi yang, jadi kan TB itu ada yang ringan, ada yang berat, yang infeksius sekali itu bisa menularkan juga. Iya. Tadi salah satu faktor risikonya adalah usia. Kalau dari segi usia, cenderung di usia berapa dok anak bisa terkena TBC? Dalam periode usia berapa? Periode usia itu usia dari bayi pun sebenarnya sudah bisa kena. Jadi bayi pun sudah bisa terkena ya dok ya? Kadang-kadang kan ibu yang hamil seperti itu ya, dia tidak sadar atau dia tidak pernah memeriksakan dirinya atau tidak terdeteksi kuman TBC-nya. Ternyata dia TBC juga sejak waktu kehamilannya. Ya, jadi bisa menular sejak bayi di dalam kandungan pun bisa terkena. Begitu keluar pun juga bisa kena. Karena dia kan selalu terpapar dengan orang tuanya. Berarti untuk usia, segala usia anak ya dok ya, itu merupakan faktor resikonya. Tadi dokter juga bilang mengenai daya tahan tubuh anak. Ini berhubungan dengan nutrisi dan gizi anak dok? Termasuk sebenarnya ya, daya tahan tubuh akan bagus itu kalau nutrisi gizinya juga bagus. Jadi memang harus gizi anak itu yang boleh dikatakan nomor satu juga sih yang harus diperhatikan oleh orang tua, seperti itu. Jadi misalnya dok, ada dua kasus sama-sama terkena dan terhirup cuplikan Dopret tadi ya dok ya, anak dengan kondisi status gizi bagus dengan anak dengan status gizi yang kurang bagus, mungkin ini terkena infeksiusnya akan berbeda tingkatannya, atau mungkin yang satu bisa tertular, yang satu bisa tidak, bisa begitu nggak dok? Tadi kan sudah disebutkan bahwa kalau yang sehat tadi mungkin sehat karena
kekebalan tubuhnya baik. Jadi kekebalan tubuh itulah yang bisa menolak Melawan penyakit gitu ya. itu, melawan penyakit itu. Salah satu pertahanan tubuh kita akan bagus kan berkaitan dengan nutrisi dan gizi. Jadi ada hubungannya seperti itu. Iya, berarti ini salah satu pesannya untuk sahabat RSMY bahwa nutrisi pada anak itu sangat penting. Salah satunya adalah untuk mencegah anak tertular dari penyakit menular gitu ya dok ya. Dok gini, kalau anak kita terkena TBC, kadang-kadang orang tua tidak tahu nih, ini gejala yang khas terlihat pada anak bahwa dia sudah tertular TBC itu gimana dok? Satu, tadi kalau lah ada kontak, ya kontak itu bisa kontak serumah, bisa kontak di luar rumah. Nah, yang dewasa ini juga harus menyadari seperti itu. Kita ini sudah sebagai sumber kontak nomor satu seperti itu. Kedua, barangkali curiga dulu. Curiga anak ini kan dari anak yang berat badannya kurang saja atau tidak naik-naik dalam 2-3 bulan, ya itu sudah bisa kita jadikan salah satu, ya. Nah, yang kita lihat lagi yang lebih menonjol atau dominan itu biasanya anak ini batuk. Orang tuanya suka bawa ke dokter atau ke petugas kesehatan itu kan karena batuknya sebenarnya. Keluhan batuk gitu ya. Tapi batuknya yang lebih ya biasa kita tanyakan. Batuk ini lebih dari 2 minggu. Jadi batuk lama biasanya kita bilang. Kemudian ada demam lama yang juga lebih dari 2 minggu. Itu sudah bisa kita bikin suatu kecurigaan sih sebenarnya. Ya, ini jangan bergejala dari TB-nya tadi. Kemudian batuk, panas, mungkin ada kelenjar-kelenjar di leher karena anak-anak kan banyak kelenjar karena kan TB kelenjar juga ada. Nah, terus berat badan kan tadi, ya berat badan dengan gizi yang kurang seperti itu, berat badan turun dalam 2 bulan misalnya, ya dalam 2 bulan terakhir seperti itu. Nah, itu juga bisa menjadi yang gejala gitu ya, gejala. Ditambah tadi yang kontak erat. Tambah lagi kita curiga untuk lebih maksudnya ini anak diperiksakan ya apakah TB atau tidak seperti itu. Berarti sahabat RSMY kita simpulkan sedikit bahwa kalau anak-anak kita memiliki gejala seperti batuk yang lama lebih dari 2 minggu atau demam yang lama, demam panas lama, kemudian berat badannya tidak bertambah atau berkurang ya dok ya, itu mungkin itu adalah salah satu gejala bahwa anak perlu diwaspadai terkena tuberkulosis. Satu lagi itu yang biasanya aktif nih anak kayaknya males-malesan seperti itu juga suatu tanda ya, apalagi ditambah dengan tanda lain seperti itu. Jadi keaktifannya berkurang dengan sendirinya. Kurang, anaknya seperti cepat lelah, ya males-malesan, anaknya tidak aktif seperti itu. Kalau sudah banyak gejala seperti itu, ini benar-benar sudah harus diwaspadai. Oke dok, misalnya keluarga sudah menemukan anak dengan kondisi dan gejala seperti itu. Langkah pertama yang keluarga harus lakukan apa ini dok? Bawa ke dokter. Bawa ke dokter. Dokter kan bisa ditemukan di mana-mana ya. Bisa di puskesmas, bisa di klinik, rumah sakit, gitu ya. Praktek mandirinya, nah jadi bisa dibawa ke dokter ya. Jadi langkah pertama dan tercepat adalah segera konsultasikan anak ke dokter, baik itu dokter umum, mungkin di daerah-daerah belum ada dokter spesialis anak kan ada dok, dokter umumnya seperti itu. Baik dokter, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk investigasi atau pemeriksaan apa dok yang dilakukan oleh dokter untuk menegakkan diagnosa bahwa anak ini terkena tuberkulosis? Jadi setelah datang kita apa yang kita lakukan? Identifikasi lebih lengkap, pemeriksaan fisik ya, apakah ada tanda-tanda yang tadi saya sebutkan. Yang paling penting pengukuran berat badan, tinggi badan itu ya, itu kan harus masuk ya. Jadi tinggi badan, berat badan harus sesuai dengan usia gitu ya dok ya. Dari pemeriksaan fisiknya. Kemudian mungkin ada pemeriksaan yang kita anjurkan, pemeriksaan penunjang seperti kita melakukan tuberkulin test.
yang biasa kita lakukan, reagen dimasukkan ke dalam kulit seperti itu ya. Yang sering kita sebut juga teman-teman di RSMY mungkin tahu kalau ke poliklinik tuh mau mantuk tes, mantuk tes kan gitu. Itu uji tuberkulin ya. Kemudian sekarang ada pemeriksaan IGRA. IGRA itu IGRA, Dok? Tidak memasukkan reagennya ya. Kemudian kalau tuberkulin kan mantuk tes harus datang lagi untuk melihat. Nah, kalau IGRA itu interferon gamma release assay itu sekarang dianjurkan juga karena bisa mendeteksi kuman TB dengan sampelnya darah. Jadi lebih simpel lagi sebenarnya ya. Nah, kemudian yang ketiga Gen Expert ya. Kalau rumah sakit kita kan Gen Expert itu kan sudah rumah sakit memang sakit rujukan tertinggi yang ada Gen Expert itu, tapi sampelnya dari dahak. Dari dahak. Iya. Kalau orang dewasa mungkin lebih enak gitu kan, tapi kalau anak-anak agak lebih sulit itu ya. Harus ada itu masalahnya suka ya. Tapi kalau misalnya memang juga sudah ada IGRA dan bisa dilanjutkan ya, kita bisa tawarkan untuk pemeriksaan IGRA tersebut. Tetapi kalau tidak ya Gen Expert tetap harus suatu pemeriksaan yang kita lakukan di rumah sakit kita ya. Kemudian ronsen. Ronsen termasuk juga ya, foto toraks ya, foto dada gitu. Berarti ronsen itu yang pertama adalah yang di ronsen torak ya, Dok ya? Dada ya, Dok ya. Walaupun melihat parunya terlebih dahulu. Iya. Dok, dari 4 jenis pemeriksaan yang dokter sebutkan tadi, apakah ini rangkaian yang harus dilakukan semua untuk menegakkan diagnosa tuberkulosis pada anak, atau mungkin bisa salah satu atau duanya saja sudah bisa menegakkan diagnosa? Yang sering kita lakukan memang ronsen dan yang sudah ada ya, dan sering kita lakukan itu masih ke mantuk tes dengan ronsen. Nah, itu biasa keduanya gitu ya. Tetapi kemudian kalaupun kita misal memang ingin lebih detail lagi melihat karena klinisnya seperti, artinya kita boleh dahaknya. Bagaimana cara mendapatkan dahak untuk memeriksakan Gen Expertnya seperti itu ya. Kemudian bisa juga tadi ya, jadi 1-2 itu biasanya fototoraks memang mengikuti ya, duanya mengikuti. Yang lainnya kalaupun rasanya kita memang boleh ya. Salah satu tadi tuberkulin saja boleh ya. Atau kita memang harus melihat lebih detail lagi, kepengen IGRA-nya bagaimana, kepengen Gen Expert-nya. Itu rumah sakit kita Gen Expert aja dulu lah ya. Kalau rumah sakit kita itu orang mengirim, maksudnya puskesmas lain, FKTP mengirim ke rumah sakit kita, itu untuk kita biasanya lebih mencari diagnosa pasti seperti itu. Karena fasilitas pelayanan kesehatan di daerah-daerah mungkin belum memiliki semuanya pemeriksaan itu tadi ya, Dok ya. Semua FKTP itu atau rumah sakit daerah belum semuanya mempunyai Gen Expert kan, jadi kadang kirim ke kita seperti itu. Ini ada kekhawatiran di masyarakat, Dok, mengenai TBC paru pada anak ini apakah bisa disembuhkan? Jadi tuberkulosis anak bisa disembuhkan atau tidak, Dok? Bisa ya. Jadi jangan takut ya. Kita kan obatnya ada, ya, asal makan obatnya teratur dan tuntas apa yang dikatakan dokter. Ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan mungkin ya, yang lebih berat itu sampai 12 bulan, tapi yang jangka pendek ada yang 6 bulan, rata-rata 6 bulan. Dan dia minum obat teratur dan tuntas. Nah ya, insya Allah jadi sembuh. Bisa disembuhkan. Jadi sahabat RSMY tidak usah khawatir bila anak kita terkena tuberkulosis, jangan ragu untuk dibawa ke pelayanan kesehatan. Ada obatnya, ada terapinya yang bisa menyembuhkan ya, Dok ya. Jadi tuberkulosis ini bukan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ini adalah penyakit yang dapat disembuhkan asalkan menerapi terapi dengan baik ya, Dok ya. Teratur dan tuntas. Minum obatnya dengan gitu, teratur dan tuntas. Baik, dokter. Tadi dokter menyatakan bahwa tuberkulosis anak dapat disembuhkan asal ia berobat dengan teratur, minum obat sampai tuntas. Bagaimana, Dok, untuk kasus-kasus yang anak tidak minum obat secara teratur atau putus obat di tengah jalan? Apakah hanya sekedar tidak bisa sembuh atau mengakibatkan hal lain, Dok? Ya, banyak hal ya. Kalau kita misalnya minum obat tidak teratur seperti itu ya, waktu yang tidak tuntas ya, bisa
memungkinkan menjadi penyakit menjadi lebih parah. Oke, iya. Kemudian mungkin kuman ini, si kuman itu kebal obat. Oh iya. Nah, enggak bisa lagi pakai obat tersebut seperti harus itu. berganti dosis begitu ya, Dok ya. Sehingga artinya obat akan diberikan mungkin lebih banyak dari itu, kemudian lebih lama jadinya pengobatan tersebut. Iya. Berarti berbahaya sekali ya, Dok ya, kalau sampai terjadi putus obat atau tidak tuntas obat. Jadi bukan hanya menyebabkan tidak sembuh, tetapi malah kumannya bisa menjadi lebih kebal obat ya, Dok ya. Penyembuhan jadi waktunya menjadi lebih lama lagi. Oke, Dok. Kemudian, Dok, kalau untuk anak sehat, apakah perlu minum obat pencegahan TBC, Dok? Ya. Jadi anak sehat ini dilihat dari anak sehat yang mana dulu, ya. Tadi kita kan bicara ada kontak, ya. Jadi biasanya anak sehat yang memang kontak dengan orang dewasa atau kontak serumah, kontak di luar rumah itu memang ada, ya. Tadi kan disebutkan bahwa anak tuh bisa lebih sehat, terlihat sehat, tetap sehat, infeksi laten, ataupun anak juga terkena TB. Jadi itu. Jadi artinya anak sehat yang terkontak, baiknya memang kita kasih obat pencegahan tersebut. Karena dia kan masih butuh waktu untuk hidup lebih panjang. Ya. Yang kita takutkan juga yang sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa dengan bertambahnya umur, di umur berapa dia akan terlihat sakit TB-nya yang justru lebih berat kalau kita tidak beri dia obat pencegahan. Berarti anak sehat perlu diberikan obat pencegahan TB, terutama anak yang kontak dengan penderita TBC ya, Dok ya. Berarti kalau anak yang tidak kontak langsung di rumah dengan penderita TBC ini lebih ke dianjurkan untuk mengkonsumsi pencegahan atau tidak perlu, Dok? Kan kita ada screeningnya dulu, ya. Screeningnya itu tadi kan yang kontak langsung, yang infeksius, atau kontak di luar rumah juga yang dia infeksius, ketemunya berapa misalnya, ya, seberapa durasinya dia ketemu, gitu, ya. Jadi 2 jam, di atas 2 jam, tapi secara dekat, akrab maksudnya seperti itu, atau cuma 1 hari, tapi dia tidur berlama-lama 1 malam aja misalnya, ya itu yang di luar rumah, tapi ketemu seperti itu. Nah itu kan kita harus investigasi tadi, apakah anak ini memang, nah tadi kan bawa ke dokter, dilakukan pemeriksaan penunjang, ya. Kalau memang dia tidak terlihat, pemeriksaan-pemeriksaannya tidak mendukung ke penyakit TBC-nya, anak ini yang kontak erat tadi, kan kontak erat ada di rumah di luar, tetap kita berikan. Tetap diberikan. Bagusnya tetap kita berikan. Karena obat pencegahan itu lebih baik ya, Dok ya. Baik. Dokter, ke pertanyaan selanjutnya. Bila dalam rumah ada penderita TB, jadi anak selalu kontak dengan penderita TB, kita perlakuan yang baik itu bagaimana, Dok? Perlakuan untuk penderita TB-nya dan perlakuan kepada anaknya. Itu bagaimana, Dok? Tadi kan juga kita sudah sampaikan bahwa penularan itu kan bisa cepat sekali, ya, dengan udara bebas saja, ya. Anak terhirup kuman TB yang dikeluarkan oleh si sakit TB ini bisa tertular. Jadi mungkin ya agak jauh lah, ya, tidak berdekatan, ya, mungkin agak dipisah seperti gitu ya, Dok? Itu karena melalui udara cepat sekali. Jadi artinya si yang sakit juga lebih kontaknya dipisahkan. Kalau anak-anak ini kan orangnya agak susah untuk kita yang orang dewanya sudah menjauh, anaknya malah mendekati gitu ya, Dok ya. Jadi yang sadar itu kita yang dewasa ini sebenarnya kita harus berbuat apa seperti itu, ya. Oke, baik. Sahabat RSMY, kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Dok, mengenai regimen obat pencegahan TBC, apakah sama dengan pengobatan TBC itu sendiri? Kalau jenis obatnya mungkin sama, tetapi berapa yang harus kita berikan? Obat pencegahan, ya. Obat pencegahan itu kita bisa berikan 1 macam obat saja, ya. Kalau
sampai sekarang juga ada yang masih satu obat saja, itu kita berikan INH-nya, isoniazid-nya. Itu pencegahan ya dok ya? Iya, pencegahan. Jadi kan obatnya jenisnya sama. Tetapi kan bukan maksudnya seperti pengobatan yang beberapa obat seperti itu. Jadi obat diberikan satu macam, yaitu isoniazid, yang kita berikan selama 6 bulan. Nah, terus bisa obat 2 macam untuk pencegahan. Kalau sekarang bisa 2 macam. Obatnya juga apa? Isoniazid dan rifampicin. Nah, itu juga obat pencegahan. Waktunya 3 bulan hanya setiap 3 hari. bulan. Kalau yang satu jenis obat tadi itu waktunya 6 bulan ya dok ya. Kalau 2 jenis obat itu waktunya 3 bulan. 3 bulan. Nah, jadi, ada obat baru lagi 2 macam juga, tapi kita belum begitu ya. Jadi penyediaannya mungkin sehingga kita yang obat ketiga yang 2 macam juga yang diminum 1 kali. Cuman dalam 1 minggu ada juga itu, tapi belum mungkin penyediaannya ya yang belum kita terlihat di sini. Jadi itu masih belum dipakai. Yang lebih banyak itu isoniazid dengan isoniazid kedua tadi yang rifampicin tadi, macam itu. Baik dokter, seberapa efektifkah dok obat untuk pencegahan TBC ini dok? Oh ya, jadi kita lihat ya kalau kita beri obat pencegahan efektif ya, bisa sampai 80%. Jadi tingkat untuk terkena bisa melindungi dari sekitar 80% nantinya menjadi sakit TB. Sehingga tidak sakit TB. Gitu begitu. Jadi melihat angka efektivitasnya persentasenya tinggi, memang sebaiknya obat pencegahan ini diberikan ya dok ya. Terutama tadi untuk anak-anak yang memiliki kontak erat dengan penderita TBC gitu ya dok ya. Baik dok. TBC pada anak ini seberapa menularkahnya dok? Apakah menularnya sama dengan TBC pada orang dewasa? Jadi kalau pada anak-anak itu bisa iya bisa tidak ya, bisa menular gitu ya. Jadi yang TBC-nya ringan, gejala-gejala ringan biasanya tidak menular atau tidak begitu menular ya. Yang TB-nya yang infeksius sekali barangkali itu yang bisa menular, walaupun pada anak-anak. Yang sering itu kalau kita lihat pada remaja yang lebih banyak penularan. Kemudian bukan berarti anak tidak bisa, anak juga bisa. Anak juga bisa anak-anak menularkan. Gitu. Tergantung dari tingkat infeksiusnya bisa, tadi. Kedekatan anak, infeksiusnya seperti itu. Berarti bisa menularkan ya dok ya? Bisa menularkan, bisa juga tidak menularkan kalau infeksinya ringan. Kalau infeksinya ringan mungkin juga tidak menularkan, tetapi yang infeksius ya itu yang biasanya banyak pada anak remaja, juga bisa pada anak, itu juga bisa menularkan. Itu tingkat penularannya lebih tinggi ya untuk yang infeksius ya dok ya. Dok, baik ini dok, di masyarakat sering kita dengar kalau mengkonsumsi obat tuberkulosis itu urin anak berwarna merah. Itu gimana dok? Wajar atau bagaimana dok? Sering itu harus disampaikan ya oleh kita ini yang mengobati dokternya bahwa nanti ada kelihatan kalau dia merah seperti itu, merah-merah orange ya, itu hal yang wajar sebenarnya karena obat itu kan merah ya. Kadang-kadang di keringat-keringatnya juga baju putih itu agak kuning, bisa sampai ke agak hanya di urin ya dok ya. Jadi itu harus disampaikan supaya orang tua tidak terlalu kaget hal itu terjadi ya dok ya. Nah yang perlu kita waspadai juga harus kita sampaikan, jangan anak terlihat kuning dari mana? Misal dari urin juga. Kalau tadi kan urin merah. Nah merah itu kan beda dengan kalau urin berwarna teh tua. Nah jangan sampai warnanya teh tua. Kita takut kalau teh tua matanya kuning, jangan-jangan anak ini sudah kena penyakit kuning, hepatitis itu. Nah itu yang lebih diperhatikan, diwaspadai oleh orang tua. Kalau ada hal seperti tersebut harus bawa lagi ke dokter gitu ya. Jadi jangan sampai warnanya teh tua ataupun ada mata yang kuning ya. Tapi kalau yang urin merah tadi masih wajar. Iya. Berarti memang ini harus disampaikan kepada para orang tua yang anaknya mengikuti terapi tuberkulosis bahwa setiap kalau dia air urinnya berwarna merah itu tidak apa-apa, masih dalam batas kewajaran. Namun bila urinnya berwarna
teh tua, kental teh tua gitu dok, itu harus diwaspadai, apalagi bila matanya ditambah mata yang kuning, ya. bisa memungkinkan ini ada penyakit, mungkin sudah ada kelainan fungsi daripada heparnya, hatinya gitu, takut hepatitis ya. Berarti itu efek samping dari tuberkulosis tadi ya dok ya, bisa menyebabkan hepatitis juga? Bisa juga dari memang anaknya ya harus diperiksa apakah memang sudah ada bakat untuk jadi hepatitisnya, seperti itu, ada sudah bawaannya ya, atau memang, jadi banyak yang dilihat nanti dosisnya atau apanya gitu, ya harus dievaluasi ya. Jadi maka dari itu dia kontrol tuh harus maksudnya paling tidak kan sebulan sekali. Kalau sudah pengobatan lanjut itu biasanya sebulan sekali. Itulah kita melihat ya, melihat jangan dia ada penyakit lain atau penyakit yang dia rasakan dan lain-lain. Iya. Berarti ini edukasi kepada orang tua benar-benar harus diberikan ya. Orang tuanya harus benar-benar mengerti mengenai pengobatannya, mengenai efek sampingnya dan hal-hal lain untuk menghindari terjadinya hal yang buruk ya dok ya dalam selama proses pengobatan. Oke, dok, sekarang kan dalam masa pandemi virus corona, ini ada pertanyaan dok, virus corona dan TBC, apakah ada hubungannya dok? Sebenarnya tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya. Tetapi pandemi ini menjadikan mungkin penyakitnya lebih berat ya, karena ini tadi takutnya kita untuk datang berobat ya, padahal misal dia harus kan setiap bulan harus datang kontrol untuk mengambil obat ya, karena pandemi tidak datang, jadi kan putus obat. Terus yang lain barangkali dia punya gejala, sebenarnya dia tahu gejala, sudah dengar ya dari sering sosialisasinya kita seperti itu. Ini mulai nih ada gejala, tidak mau makan, batuk lama, panas lama, kayak gitu ya. Tapi kan pandemi, takut dia untuk berobat, jadi tidak terobati, lambat jadinya nanti. Nah, seperti itu. Kemudian yang bayi, harusnya dia vaksin BCG misalnya. Salah satu kan BCG kan memang untuk melindungi dari penyakit TBC. Tapi karena takut, dia tidak datang untuk vaksin, tidak dilakukan BCG-nya. Nah, kemungkinan kan semua ini. Itu saja sih sebenarnya. Pandemi ini menjadi ketakutan. Jadi ketakutan para orang tua ya waktu itu, tapi sekarang sih mudah-mudahan tidak lagi. Apalagi sekarang status pandemi sudah mulai ditarik berubah dengan endemi gitu ya, dok ya. Jadi terakhir ini maksudnya kita selalu sosialisasikan, jangan terpikir dengan COVID-nya saja, tetapi imunisasi rutinnya jangan tertinggal. Itu. Sesuaikan dengan jadwal. Jadi sahabat RSMY, walaupun dalam masa pandemi di mana mobilitas kita sangat terbatas, namun ada hal-hal yang memang harus tetap kita lakukan seperti datang mengambil obat, kontrol secara teratur, dan atau gejala ada kemudian vaksin atau imunisasi tepat waktu sesuai dengan jadwalnya gitu ya dok ya. Tadi bicara mengenai imunisasi BCG, ini gimana dok kalau anak sudah mendapatkan imunisasi BCG tapi tetap terkena tuberkulosis, ini gimana dok? Namanya vaksin ya, imunisasi itu sebenarnya kan untuk melindungi ya si anak atau si bayi terhadap penyakit yang sesuai tadi ya. Vaksin itu untuk melindungi penyakit-penyakit tersebut seperti itu ya. Melindungi artinya melindungi persentasenya juga ya, bisa melindungi 100% orang yang kena sudah BCG aja masih kena TB. Tapi yang perlu kita lihat ya, alhamdulillah artinya tidak menjadi semua vaksinasi yang kita berikan itu untuk melindungi, kalaupun sakit itu tidak seberat anak atau bayi yang tidak mendapat tidak mendapat vaksin tersebut itu ya. Berarti imunisasi itu salah satu upaya pencegahan ya dok ya. Pencegahan dan kekebalan, menimbulkan kekebalan terhadap penyakit itu sebenarnya. Bukan berarti kalau sudah menerima imunisasi BCG anak pasti tidak terkena tuberkulosis, berarti seperti itu ya dok ya. Jadi tetap dalam kesehariannya gizinya,
kehidupan sehari-harinya, lingkungannya itu juga harus diperhatikan. Mungkin gitu ya dok ya. Oke dok, mengenai X-ray dada ini ada pemeriksaan ronsen dada gitu ya dok ya. Pada akhir pengobatan itu apakah perlu dilakukan di setiap akhir pengobatan dok? Atau setiap akhir pengobatan tidak perlu dilakukan X-ray, itu sudah bisa dipastikan sembuh, berhasil pengobatannya dok? Justru X-ray kita lihat apakah nanti perlu akan kita lakukan ulangan atau ulangan di akhir pengobatan, itu justru pada saat awal ya. Kalau TB anak itu tidak selalu kita harus memberikan atau mengulang lagi fototoraksnya ya, karena kita sebenarnya melihat dari klinis si anak ya, klinis anak. Ya, klinis baik itu sudah klinis baik gitu ya, dan pada saat awal juga kita tidak berpikir ini anak harus di X-ray lagi, itu kita tidak melakukan itu. Tetapi ada juga yang harus dilakukan. Jadi itu tergantung, artinya tergantung pemeriksaan dokter juga ya, apakah ini perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan. Jadi itu lebih fleksibel ya dok ya, tergantung bagaimana kondisi terakhir saat pengobatan. Dokternya dokter yang menentukan, itu dokter yang menentukan apakah perlu dilakukan X-ray pada akhir pengobatan ataukah tidak perlu gitu ya dok ya. Tapi lebih banyak tuh kalau klinisnya kita lihat dari klinis ya, klinis kalau anak-anak tuh lihat dari klinis. Klinis itu yang terlihat mata gitu ya dok ya. Misalnya tadi kan datang kan gejalanya apa tuh tadi? Nah, gejala itu misalnya dia panas lama ya, tanpa sebab kita tidak tahu, kadang batuk yang lama, itu kan klinis ya, keluhan dan klinis si anak kondisi baik ya, kemudian keluhannya yang menjadi penyebab utama dia datang itu sudah tidak ada sama sekali, berbaikan, kondisinya baik, berat badannya naik seperti itu ya. Biasanya kita tidak sampai melakukan ulangan fototoraks lagi, tidak. Jadi jangan juga berhentinya obat itu harus dengan fototoraks dulu. Tidak harus ya dok ya, sesuai dengan kondisi yang ditentukan oleh dokternya sendiri nanti. Dokter yang menentukan itu. Dokter yang menentukan. Baik dok, kita sudah bicara banyak ini mengenai tuberkulosis anak. Dok, ini pertanyaan terakhir. Jadi ada katanya Zero TBC Indonesia 2030. Itu penjelasannya gimana dok? Maksudnya kegiatan ini bagaimana dok? Itu kan harapan kita ya, semua tuh kita harus mengeliminasi ya target kita ya, jangan lagi ada itu ya, jangan lagi tinggi angkanya seperti itu ya. Jadi zero, usahakan jadi nol ya, tidak ada di tahun 2030. Jadi diharapkan pada tahun 2030 di Indonesia tidak lagi ada anak yang terkena tuberkulosis atau angka peningkatannya menurun gitu ya dok ya. Ini 2030 berarti sekitar 8 tahun lagi ya dok ya. Kalau dokter lihat sekarang ini progresnya gimana dok untuk menuju ke 2030 di tahun 2022 ini dok? Sebenarnya kalau kita bekerja sama-sama, insya Allah ya, artinya dari masyarakatnya sendiri ya, dari kita ya, dari pemerintahnya ya. Kan itu semua kan, misalnya obatnya harus tersedia ya, kemudian kitanya juga mensosialisasi dan masyarakat sudah tahu sebenarnya itu ya, diterapkan seperti itu ya. Anak yang maksudnya anak-anak yang terkontak dengan pasien TB ya, diberi obat pencegahan ya, jadi obati dengan tuntas, pencegahan dijalankan seperti itu. Insya Allah kalau anaknya sekarang aja sudah dikasih pencegahan, sekian tahun lagi kan datang, ya. Nah, anak tidak sampai kena. Tetapi tadi anak kita sudah tahu, kita TB, anak tidak dikasih pencegahan, sekian tahun lagi, padahal mau tuntaskan TB-nya, mau dijadikan zero, ya. Tapi di 2030 justru banyak. Jadi tingkatkan atau lakukan dengan benar pengobatan dan pencegahan ini untuk anak seperti itu. Berarti ini menjadikan PR bersama untuk kita ya dok ya, untuk semua lini, untuk semua unit, bahwa penuntasan tuberkulosis pada tahun 2030 pada anak itu merupakan program yang harus dijalankan bersama secara bahu membahu, di mana pencegahan itu harus dilakukan agar
lebih efektif dan nanti tercapai ya dok ya, Iya. tahun 2030 untuk zero Iya. TBC. Oke. Baik, terima kasih dokter, sudah banyak sekali ilmu yang diberikan hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Ya. Semoga nanti ilmunya ini bermanfaat untuk siapa Amin. saja yang melihat video ini ya dok ya. Ya. Baik, terima kasih Amin. dokter. Sahabat RSMY, tahun 2030 merupakan tahun eliminasi tuberkulosis pada anak. 2030 Zero TBC Indonesia. Pastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pengobatan, pencegahan, dan pencegahan terapi TBC dengan benar. Terima kasih sahabat RSMY telah menyaksikan Pokesi, Pojok Edukasi. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Salam sehat.